Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Naila Azila dengan NIM 250407502018 dari kelas M252. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan kita selama pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tataran linguistik bahasa Indonesia. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Bahasa memiliki sistem aturan dan struktur yang terorganisir. Dalam kajian linguistik, bahasa dianalisis melalui beberapa tataran, yaitu yang pertama fonologi, mempelajari muji bahasa. Yang kedua yaitu morfologi, mempelajari pembentukan kata. Yang ketiga sintaksi, mempelajari penyusunan kalimat. Setiap tataran saling berkaitan dalam membentuk makna bahasa. Analisis kesalahan berbahasa digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi kesalahan penggunaan bahasa, yang kedua memperbaiki kesalahan agar sesuai kaidah, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Pemahaman tataran linguistik membantu kita menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, efektif, dan sesuai aturan. Materi selanjutnya yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dalam membedakan makna. Bunyi dalam fonologi bukan hanya suara biasa, tetapi bunyi yang memiliki fungsi tertentu dalam bahasa. Fonologi juga membahas bagaimana bunyi dihasilkan oleh ucap manusia, seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Selain itu, fonologi mencakup konsep fonem dan alofon. Fonem adalah bunyi yang dapat membedakan makna, sedangkan alofon adalah variasi dari fonem yang sama yang tidak mengubah makna. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi. Bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki fungsi dalam bahasa. Yang pertama, jenis bunyi. Berdasarkan jenis bunyi, terdapat dua. Yang pertama yaitu vokal, dihasilkan tanpa hambatan udara, seperti huruf A, I, U, E, O. Yang kedua yaitu konsonan, dihasilkan dengan hambatan udara, seperti huruf B, C, D, dan lain-lain. Yang kedua, cara artikulasi. Berdasarkan cara artikulasi terdapat tiga. Yang pertama, hambatan atau plosif. Udara tertahan lalu dilepaskan, seperti huruf P, B, T, dan D. Yang kedua yaitu geser atau frikatif. Udara digesekkan, seperti huruf S, F, H. Dan yang ketiga, sengau atau nasal. Udara keluar melalui hidung, seperti huruf M, N, Ng. Ketiga, tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasi, bilabial yaitu yang pertama kedua bibir, P, B, M. Dan dental yaitu gigi, huruf T, D. Palatal langit-langit keras seperti huruf C, J. Dan velar langit-langit belakang, huruf K, G, dan NG. Klasifikasi bunyi membantu memahami cara pengucapan serta perbedaan bunyi dalam bahasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai supraksegmental. Unsur supraksegmental adalah unsur bahasa yang menyertai bunyi, tidak berdiri sendiri seperti fonem. Tidak berupa bunyi tunggal tetapi muncul dalam rangkaian ujaran. Jenis-jenis unsur supraksegmental yang pertama yaitu tekanan. Penekanan pada suku kata tertentu dalam kata atau kalimat dapat memengaruhi kejelasan makna. Dan yang kedua, intonasi, naik turunnya nada dalam pengucapan kalimat membedakan jenis kalimat seperti pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Yang ketiga, durasi. Panjang atau pendeknya pengucapan bunyi memengaruhi ritme dalam berbicara. Selanjutnya yaitu fungsi supraksegmental. Yang pertama, membantu memperjelas makna ujaran. Yang kedua, menunjukkan emosi atau sikap penutur. Yang ketiga, membedakan maksud kalimat. Dan yang terakhir yaitu supraksegmental sangat penting dalam komunikasi lisan agar pesan dapat dipahami dengan tepat.
Materi selanjutnya yaitu materi fonem dan alofon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa, berfungsi untuk membedakan makna. Perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan arti kata. Contohnya adalah kata paku dan baku, yang memiliki arti berbeda karena perbedaan fonem huruf P dan B. Dan selanjutnya yaitu alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang sama. Meskipun bunyinya berbeda, alofon tidak mengubah makna kata. Perbedaan ini biasanya terjadi karena pengaruh lingkungan bunyi dalam suatu kata. Fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon merupakan bentuk nyata dalam pengucapan. Materi selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Dalam morfologi dikenal istilah morfem, yaitu satuan terkecil yang memiliki makna. Morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas dapat berdiri sendiri dengan kata, sedangkan morfem terikat harus bergabung dengan morfem lain. Morfologi membantu memahami bagaimana kata terbentuk dan bagaimana perubahan bentuk kata dapat memengaruhi makna. Materi selanjutnya yaitu pembentukan kata bahasa Indonesia. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah penambahan imbuhan pada kata dasar, seperti kata baca menjadi membaca. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan kata. Reduplikasi adalah pengulangan kata seperti kata anak-anak untuk menunjukkan jamak. Dan yang selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi adalah penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk makna baru, seperti kata rumah ditambah dengan sakit menjadi rumah sakit. Proses-proses ini penting dalam memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Ini digunakan untuk membentuk kata baru. Selanjutnya yaitu proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata melalui penambahan morfem. Prefiks adalah imbuhan ditambahkan di awal kata, seperti me dan di. Sufiks adalah imbuhan yang ditambahkan di akhir, seperti kan dan an. Infiks adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata, sedangkan konfiks adalah gabungan awal dan akhiran yang digunakan secara bersamaan. Proses ini dapat mengubah makna dan fungsi kata dalam kalimat. Yang selanjutnya yaitu frase dan klause. Yang pertama, frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna, tetapi tidak memiliki predikat. Karena tidak memiliki predikat, frase tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Frase biasanya digunakan untuk memperjelas atau melengkapi bagian dalam kalimat. Contohnya seperti rumah besar atau sangat cepat. Yang selanjutnya yaitu klause. Klause adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan predikat. Klause dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sederhana atau menjadi bagian dari kalimat yang kompleks. Contoh klause adalah saya belajar, yang sudah memiliki subjek yaitu saya dan predikat yaitu belajar. Klause merupakan unsur penting dalam pembentukan kalimat. Materi selanjutnya kalimat bahasa Indonesia. Kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap dan memiliki makna utuh. Kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan objek dan keterangan. Kalimat digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan informasi, perasaan, pendapat, atau perintah kepada orang lain. Contohnya yaitu saya belajar di kelas. Ibu memasak di dapur. Mereka bermain bola. Jenis contoh yang pertama yaitu deklaratif. Saya pergi ke sekolah. Interrogatif, apakah kamu sudah makan? Dan imperatif, tolong tutup pintu. Materi selanjutnya yaitu analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan terdapat
pada berupa kesalahan ejaan, tata bahasa, maupun pilihan kata. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, sehingga komunikasi menjadi efektif dan jelas. Baik, itulah tadi pemaparan materi-materi yang telah saya rangkum. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.